jasa Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Begitu banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang. Begitu banyak ilmu kau berikan, tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang. Sepanjang hayat selalu ku kenang. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kalian kelas 6 bertemu dengan Ustadz. Ustadz senang sekali kita lanjutkan belajar bersama kita mata pelajaran fikih. Kita akan lanjutkan pembelajaran fikihnya, terus membahas materi utamanya. Setelah selesai, ya nanti baru kita akan review dan kita akan evaluasi. Mengingat kelas 6 waktunya terbatas, jadi di semester 1 inilah semua materi setiap mapel itu diselesaikan. Maka dari itu, kita akan ngebut terus, ya. Kita akan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya semua materi setiap mapel itu selesai di semester 1 ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi fikih di bab 4 ini adalah jual beli Islami ya, jual beli yang Islami. Anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, setiap diri kita ini membutuhkan standar minimal untuk mempertahankan hidup. Ya, mulai dari makanan, kemudian pakaian dan tempat tinggal. Nah, kita tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan kita itu. Maka kita membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan membutuhkan orang lain, maka kita punya aturan yang telah digariskan oleh Allah. Ya, ada milik orang lain yang nanti bisa kita jadikan milik kita dengan mekanisme, dengan cara yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam
Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Kita boleh memanfaatkan, boleh memiliki barang-barang yang dulunya milik orang lain menjadi milik kita, dan salah satu caranya adalah dengan jual beli. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 275, ya, Allah jelas-jelas sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Nah, apa itu jual beli? Ya, jual beli itu pertukaran harta benda dengan harta benda lain yang bermanfaat, ya, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Tentunya dengan dasar suka sama suka, antarodin, ya, dasarnya harus suka sama suka, ya. Kemudian hukum jual beli, hukum aslinya itu adalah boleh, ya. Tetapi bisa menjadi terlarang atau haram apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah, ya. Dalam berjual beli ada beberapa hal yang harus ada, yaitu disebut rukunnya. Rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual dan alat tukarnya atau uang, ada akad atau ijab qabul. Ada kata-katanya, ya gitu ya. Berikutnya, tidak semua jual beli itu sah. Ya, makanya ada syarat-syarat supaya jual beli itu sah. Jadi barangnya bisa jadi milik kita, kemudian yang punya barang itu juga rela. Yang pertama adalah penjual dan pembelinya harus berakal. Orang gila nggak bisa jual beli, ya. Anak kecil yang belum tahu apa-apa nggak bisa, ya. Tidak terpaksa, antarodin, sudah balik atau dewasa, ya. Kecuali untuk pembelian jumlah kecil seperti jajan dan sebagainya itu anak-anak masih bisa, ya. Tapi kalau sudah nominal besar seperti mobil, rumah, nah itu anak kecil nggak bisa. Uang dan barang yang dibeli atau dijual belikan, barangnya harus suci dan dapat disucikan. Kalau yang najis nggak boleh. Barangnya tidak mubadzir, harus ada manfaatnya. Membeli barang kok nggak ada manfaatnya, ya. Kemudian barang itu harus menjadi miliknya penjual atau orang lain yang mewakilkan, yang menjualkan sawah, menjualkan mobil misalkan, itu boleh, tapi atas permintaan yang punya. Kemudian barang bisa diserah terimakan, ya. Kemudian barang juga diketahui bentuk, zat, kadar, ukuran maupun sifat. Jadi barangnya itu ada ukurannya. Nah, gitu ya, jelas yang harus itu jelas barangnya, gitu ya. Nah, berikutnya, nah, jual beli yang tidak boleh, haram dan tidak sah. Ini ya. Yang pertama, barang-barang yang menimbulkan kerusakan diri maupun lingkungan. Ganja, morfin, ekstasi, ya ini seperti ini. Kemudian penjual yang sibuk berjualan hingga melalaikan dari ibadah. Nah, menjual barang untuk dimanfaatkan sesuatu yang haram, ya, untuk kegiatan atau perbuatan yang dilarang, ya. Menjual barang yang bukan miliknya, nggak mungkin lah jual rumah milik orang lain dijual, ya. Menjual barang, jual beli inah atau menjual barang dengan pembayaran tempo, kemudian pembeli membeli kembali barang itu dengan harga murah. Nah, di tempo lama lah nanti biar murah. Nah, jual beli yang menipu. Kemudian jual beli yang masih dalam transaksi orang lain. Ya, masih dibeli orang lain, masih proses tawar-menawar, tiba-tiba ada yang datang. Ini udah tak beli. Nah, itu nggak boleh, nggak sah, ya. Berikutnya, jual beli
yang tidak sah. Ya, tidak sah. Ini dan batal, enggak sesuai dengan kaidah. Ini barang najis, sperma binatang seperti itu ya. Ada yang punya binatang ternak, sapi misalkan ya, jantan, kemudian ada tetangganya yang punya betina. Nah, itu dikawinkan supaya punya anak. Nah, itu nggak boleh dibayar ya, nggak boleh dibayar. Ijon ya, jual beli ijon itu masih di pohon namun belum pantas. Belum pantas itu belum kelihatan hasilnya. Masih bunga ya. Atau tadi gambar tadi ya. Hewan yang masih dalam kandungan. Nah, itu nanti nggak tahu lahirnya tetap hewan atau bukan, atau masih hidup atau tidak gitu ya. Jual beli horor, samar. Nah, sehingga indikasi penipuan. Ini banyak sekali sekarang zamannya online, maka harus hati-hati ya. Lebih baik yang COD ya. Jadi barang datang bisa kita cek, kalau cocok bayar. Nah, itu lebih aman ya. Kita juga begitu kalau kita sedang berdagang online juga begitu. Harus jelas deskripsi atau gambaran kualitas barang itu harus sesuai kenyataan. Jangan sampai ada unsur penipuan. Karena tidak akan membawa keberkahan, keuntungan yang didapat dari jual beli ini, ya. Berikutnya, dalam jual beli kita mengenal istilah khiyar dalam bahasa Arab ya. Memilih option, opsi. Maksudnya apa? Pilihan untuk melanjutkan jual beli itu, transaksi itu atau tidak. Ya, itu punya hak, penjual dan pembeli punya hak dua-duanya. Tetapi kita harus memahami yang berlaku secara umum, ya. Misalkan beli rumah, ya diberi tanda jadi, misalnya rumahnya 1 miliar, diberi tanda jadi 10 juta. Nah, secara umum tanda jadi 10 juta itu akan hangus atau hilang kalau calon pembelinya membatalkan. Nah, dan tempo waktu itu ya, misalkan menunggu keputusan jadi beli atau tidak itu, maka penjual ya tidak boleh menjual ke orang lain. Nah, itu kita harus berusaha memahami itu. Jangan sampai kita nggak paham kesepakatan-kesepakatan yang berlaku selama ini secara umum di masyarakat. Ya. Berikutnya, tujuan khiyar itu yang jelas adalah menjaga agar penjual maupun pembeli dua-duanya itu rela. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada penyesalan di kemudian hari. Waduh, ini terlanjur saya beli mobilnya ternyata penyok. Nah, gitu ya. Itu makanya harus betul-betul dicek ya, kalau mau membeli sesuatu. Bahkan membeli jajan pun harus dicek kedaluarsanya ya. Ini masih masih layak dikonsumsi atau sudah kedaluarsa. Nah, kemudian juga lihat label halalnya. Nah, gitu ya. Gitu. Tujuannya itu. Kemudian macam-macamnya ada 3. Khiyar majlis. Itu masih di lokasi, misalkan ini di gambar ini, mbak-mbaknya nih di toko. Nah, ini masih di toko situ. Lihat-lihat ada es. Nah, ini kira-kira enak enggak ya? Nah, jadi beli enggak ya? Berarti kalau sudah pergi dari situ ya sudah. Enggak jadi beli. Nah, gitu ya. Enggak bisa dia pergi jauh. Bu, saya besok aja belinya. Nah, misalkan. Kemudian khiyar syarat. Berdasarkan persyaratan. Ya, misalkan ya. Saya akan membeli sawah Bapak. Ya, kalau saya berhasil menjual mobil saya, misalkan begitu ya. Itu syaratnya. Khiyar aib, karena adanya cacat pada barang tersebut. Ya. Enggak jadi misalkan karena apa ini? Bannya ini sudah waktunya ganti. Ya, ban mobil ini 4-4-nya, saya khawatir nanti
baru dipakai, ya, dibawa pulang sudah bannya bocor. Nah, nggak jadi beli beli yang lain saja yang bannya baru. Nah, gitu ya. Itu kiar aibi karena ada aib, ada cacat, gitu ya. Itulah ketentuan-ketentuan tentang jual beli. Nah, anak-anakku semuanya, hikmah jual beli dalam ajaran Islam ini luar biasa. Para nabi terdahulu itu ya sebagian besar adalah para pedagang. Selain penggembala, ya peternak juga pedagang. Rasulullah di usia remaja sudah menjadi eksportir lintas negara. Nah, usia baru belasan tahun. Nah, bagaimana? Kalian pengen nggak? Nah, ini ya. Inilah hikmahnya. Di antaranya adalah mencari dan mendapatkan karunia Allah. Salah satu jalan. Ya, sebagian jalan paling mudah untuk mencari karunia Allah itu adalah dengan jual beli. Ya, makanya orang-orang kaya itu lihat mereka yang jadi konglomerat di Indonesia, yang uangnya, hartanya triliunan, itu rata-rata mereka adalah para pedagang. Nah, konglomerat itu maksudnya gimana? Konglomerat itu adalah pedagang yang menguasai dari hulu sampai hilir. Semuanya dikuasai. Ya, misalkan itu Bapak Dahlan Iskan. Nah, Bapak Dahlan Iskan itu beliau mempunyai usaha mulai dari perkebunan, ya, perkebunan kayu untuk dijadikan bahan baku kertas sampai menjadi sampai punya pabrik kertas, sampai punya pabrik koran, sampai ya semuanya dari bahan sampai hasil itu punya sendiri. Nah, itu. Jadi nggak hanya 1-2 perusahaannya, pabriknya banyak sekali gitu ya. Menjauhi riba. Ya, yang kedua. Riba itu harus wajib kita jauhi. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi ya. Jadi bisa adil ya, ada yang bisa memproduksi, ada yang nggak bisa, maka itu didistribusikan. Menjaga kehalalan rezeki, insya Allah halal dengan jual beli yang antarodin. Produktivitas dan perputaran ekonomi, gitu ya. Ada produsen, konsumen, ada distributor. Nah itu ya. Nah pedagang itu bagian di distributor itu tadi. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Nah ini makanya supaya kita bisa banyak teman, banyak saudara. Nah jadi eksportir, pedagang lintas negara, nah itu banyak jaringannya, nah, banyak temannya, banyak saudaranya, insya Allah rezekinya semakin banyak. Ya. Baik itu anak-anakku semuanya, Ustadz doakan semoga di antara kalian kelak ada yang bisa jadi saudagar tajir, kaya raya, eksportir, pedagang internasional, ya bisa kaya dan kuat perekonomiannya, duitnya banyak, dan tetap peduli dan dermawan untuk pengembangan dakwah Islam di seluruh dunia. Jangan hanya mikir di kampungnya, di keluarganya, di lingkungannya, tapi seluruh dunia. Kalau kita kuat, duitnya banyak, insya Allah bisa ikut andil, bisa ikut kontribusi untuk penyebaran dakwah Islamiyah di seluruh dunia. Sehingga keburukan-keburukan itu akan menyingkir, dan dengan kekuatan kita, kalau kita punya harta, tidak hanya omong saja, tapi bisa memberikan dana. Ini, saya punya dana, 15 miliar, silakan bikin masjid. Nah, begitu ya. Ini, saya punya dana, 50 miliar, silakan bangun pondok. Nah, gitu. Ini, saya punya duit, 30 miliar, silakan untuk membiayai anak-anak muda yang akan belajar, akan menghafal Al-Quran, akan kuliah, nah, supaya nanti mereka bisa menjadi orang-orang baik yang akan mengembangkan agama Islam. Itu ya anak-anakku semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.